Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan Pak Septa kali ini di semester 2 kelas 11. Sebelum Pak Septa mulai, ada rule aturan yang harus kalian taati bersama. Ya, aturan belajar semester 2 yang pertama, belajar yang tekun ya, belajar yang tekun agar semuanya itu bisa sukses ya. Bagi yang nilainya sudah bagus, dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Yang ketiga, nilai PKN ikut menentukan kenaikan kelas dan target tuntas harus dicapai. Ingat, nilai semester 2 dikalkulasi dengan nilai semester 1. Maka bagi yang tidak tuntas, nilai semester 2 harus melebihi dari KKM. Ikhtiar dan berdoa harus seiring sejalan untuk meraih prestasi dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya doakan semua siswa saya meraih prestasi yang terbaik, ilmunya berkah, semakin kuat iman, dimudahkan semua urusannya, serta membanggakan kedua orang tua atau walinya. Amin. Di kelas 11 semester 2 hanya ada 2 bab. Yang pertama atau bab yang keempat, kalau di kelas 11 itu ada hubungan internasional dan organisasi internasional. Nah, nanti di sini kita akan membahas tuntas seperti apa hubungan internasional dan organisasi internasional yang ada di dunia. Kita menuju ke slide berikutnya. Standar kompetensinya itu adalah menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional. Kompetensi dasarnya ada mendeskripsikan pengertian, menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional, menganalisis fungsi perwakilan diplomatik, mengkaji peranan organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menghargai kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia. Kita menuju ke pertemuan yang pertama. Waktunya 4 kali 45 menit, yakni menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional. Nah, ketika kita berbicara tentang organisasi internasional atau hubungan internasional, maka kita perlu tahu pengertiannya terlebih dahulu. Nah, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Nah, komponen yang harus ada dalam hubungan internasional yang pertama adalah politik internasional atau international politik. Yang kedua, studi tentang peristiwa internasional atau the study of foreign affairs. Yang ketiga, hukum internasional atau international law. Yang keempat, organisasi administrasi internasional atau International Organization of Administration. Nah, dalam hubungan internasional, 4 komponen ini harus ada. Kita akan bahas satu-satu. Ini beberapa pengertian menurut para ahli. Ada Charles McClelland bahwa hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan mengelilingi interaksi antar negara. Kemudian menurut Warsito, hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antar jenis kesatuan-kesatuan sosial dalam negara, bangsa, atau organisasi ya, sepanjang bersifat internasional. Kemudian
menurut The Nation bahwa hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik, dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional serta hukum internasional. Nah, kenapa hubungan internasional itu penting? Hubungan antar negara merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan karena tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain. Ya, sekali lagi digarisbawahi bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain. Hal ini berdasarkan bahwa ada faktor internal dan eksternal. Internal itu, ya, negara khawatir mengenai keberlangsungan hidupnya. Jadi tidak menutup kemungkinan jika negara A atau negara B itu mereka khawatir akan keberlanjutan kehidupan negaranya. Maka mereka perlu bekerja sama, menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Nah, faktor eksternal bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, itu pasti. Manusia secara individu juga tidak dapat berdiri sendiri. Mereka perlu bantuan manusia yang lain. Dan untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara. Serta yang ketiga, mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera. Jadi kalau bisa, yang namanya perang, yang namanya konflik itu bisa dihapus dari dunia dengan hubungan internasional tersebut. Kita menuju ke slide berikutnya. Nah, kenapa perlu melakukan hubungan kerjasama internasional? Karena di setiap negara itu memiliki kelebihan dan kekurangan serta kepentingan yang berbeda-beda. Misal, Indonesia kaya akan rempah-rempah. Indonesia kaya akan tanaman yang di negara Eropa itu tidak ada. Maka diperlukan sebuah kerjasama ekonomi. Indonesia memerlukan teknologi mungkin dari Eropa, sedangkan Eropa memerlukan rempah-rempah dari Indonesia. Maka ada kepentingan di situ, ya kan? Nah, kepentingan tersebut itu disatukan dalam sebuah hubungan internasional dengan dasar sikap saling hormat menghormati dan menguntungkan. Tujuannya yang pertama adalah memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. Yang kedua, menciptakan saling pengertian antar bangsa dan membina dan menegakkan perdamaian dunia. Dan yang ketiga, menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Jadi kalau kerjasama Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Inggris, itu tujuannya adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Lanjutannya. Nah, ini yang perlu kalian catat, bahwa asas-asas hubungan internasional itu ada. Yang pertama, asas teritorial. Semua orang dan semua barang yang berada di wilayah suatu negara terikat dan tunduk pada hukum negara tersebut. Jadi siapapun, ya, baik orang atau barang yang berada di wilayah tersebut, maka orang tersebut, barang tersebut terikat dan tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Itu jelas. Tidak bisa diganggu gugat. Ya. Tidak bisa diganggu gugat. Nah,
Eh, ini slide-nya kok berganti. Bentar. Jadi sambil menunggu slide, Pak Septa lanjutkan bahwa siapapun ya, siapapun negara yang menerapkan asas teritorial tadi ya, nih kita sampai di asas hubungan internasional. Jadi semua orang dan semua barang yang berada di dalam wilayah suatu negara terikat dan tunduk pada hukum negara tersebut. Itu jelas tidak bisa diganggu gugat. Kemudian karena nama teritorial itu adalah wilayah ya, wilayah itu berarti siapapun yang masuk ke wilayah tersebut itu harus tunduk dan patuh kepada aturan negara tersebut. Nah, yang kedua adalah asas kebangsaan. Nah, apa asas kebangsaan tersebut? Asas kebangsaan itu semua warga negara dimanapun dia berada tetap terikat pada hukum negara asalnya. Jadi misalnya Anda, saya, itu ada di Amerika. Selain kita tunduk kepada asas teritorial, hukum yang berlaku di Amerika, kita juga masih terikat dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itu adalah asas kebangsaan atau namanya ekstrateritorial. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum, bahwa setiap negara berwenang ya melindungi dan mengatur kepentingan rakyatnya. Jadi kalau di luar negeri ada warga negara Indonesia atau tenaga kerja asing yang bekerja di luar negeri kemudian mereka terkena masalah, maka negara berwenang melindungi dan mengatur kepentingan rakyatnya. Ya, berwenang. Nah, yang keempat ada equality right, bahwa setiap pihak, negara asal dan negara yang dituju melakukan perjanjian itu kedudukannya sama atau equality right. Dan yang kelima ada Pacta Sunt Servanda. Ketika melakukan sebuah perjanjian, maka negara-negara yang sudah melakukan kesepakatan itu wajib menaati perjanjian tersebut. Ya, wajib menaati perjanjian tersebut. Dan yang ke 1 2 3 4 5 6 resiprositas, bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas timpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Jadi misal ada kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia, itu sebenarnya kita boleh melintas, membalas ya, membalas timpal. Tapi kita masih menjaga, kalau sampai terjadi perang bagaimana? Maka perdamaian dunia itu akan terganggu. Jadi seperti itu. Yang ketujuh ada courtesy. Courtesy ini adalah saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara. Ya, saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara. Dan yang ke-8 ada rebus sic stantibus, bahwa asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar fundamental dalam keadaan yang berhubungan dengan perjanjian internasional. Artinya dalam perjanjian internasional ketika ada perubahan-perubahan yang mendadak itu bisa ya dilaksanakan. Misalnya seperti yang sekarang kita ketahui bahwa Indonesia melakukan import vaksin COVID dari Cina. Misal nanti di tengah-tengah ternyata vaksin COVID tersebut memiliki dampak yang negatif, maka bisa dihentikan ya impor tersebut.
Karena ini berhubungan dengan perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar berkaitan dengan perjanjian internasional tersebut. Oke, saya kira sampai di sini dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Tugas kalian eh, catatlah ya asas-asas hubungan internasional tersebut, kemudian tuliskan di kolom komentar. Misal cukup asas teritorial, tidak usah pengertiannya, asas kebangsaan, asas kepentingan umum, equality right, pacta sunt servanda, reciprocitas, curtse, rebus sic stantibus. Itu saja ya, sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.